Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hamsa Gantara, channel yang akan selalu menyajikan peristiwa-peristiwa masa lalu dari setiap kampung. Kali ini kita akan menyusuri sebuah tempat yang cukup unik dan bersejarah, yakni Sumur Tua dan Sungai Bawah Tanah. Sumur ini bersambung dengan sungai di bawah tanah yang memiliki arus air yang cukup deras. Sumur ini menjadi pintu masuk untuk kemudian masuk ke area sungai dan sekaligus tempat bagi warga untuk mengambil air. Lebih uniknya lagi bahwa tempat ini disebut tudansa atau orang yang berdansa. Sekarang kita sudah tiba di persimpangan jalan menuju ke lokasi Sumur Tua atau Sungai Bawah Tanah tersebut. Kita akan melakukan perjalanan ke dalam sekitar 300 meter ke area sumur. Konon bahwa sumur tersebut ditemukan pada seseorang saat dia melakukan perburuan di hutan. Dulu kampung ini masih berupa hutan belantara yang belum didiami oleh penduduk. Ya, kita sudah sampai di pintu masuk sumur yang juga berdampingan dengan masjid. Sumur ini begitu melegenda selain karena nilai historisnya yang cukup tua dan juga unik, dan juga menjadi kebanggaan masyarakat di Desa Pakubalaho ini. Sumur ini bersambung dengan sungai yang ada di bawah tanah yang airnya cukup deras. Tentu ini tempat yang cukup unik karena tidak lazim ada sumur yang kemudian bersambung dengan sungai bawah tanah yang begitu deras arusnya. Bahwa tentu ini ada sebuah peristiwa alam pada masa lalu yang kemudian secara alami membentuk sebuah lubang atau sumur yang mengarah kepada sungai di bawah tanah. Ya, seperti ini area di Sumur Tua, dan di sekitar sumur ini di sepanjang aliran sungai tersebut sudah banyak sumur-sumur bor untuk kemudian mengangkat air untuk keperluan warga. Karena memang bahwa hanya di tempat inilah sumber mata air yang dijadikan untuk mata air memenuhi kebutuhan warga. Sangat susah untuk mendapati di tempat-tempat lain. Apalagi bahwa seperti diketahui tipologi Desa Pakubalaho ini berada pada posisi yang agak tinggi dibanding dengan desa-desa lainnya di Kecamatan Bontotiro, dan tanahnya berstruktur dengan bebatuan sehingga sangat sulit untuk kemudian mendapatkan air melalui dengan sumur bor. Tetapi inilah keunikannya kampung Tudansang ini di Desa Pakubalaho, karena ternyata di sini ada sebuah aliran sungai bawah tanah yang memiliki arus air yang cukup deras, dan lebih uniknya lagi karena dia memiliki lubang yang sampai ke permukaan tanah yang kemudian itu menjadi sumur, pintu masuk untuk turun ke sungai tersebut. Kita akan mencoba untuk membuka penutupnya lebih dulu. Pembukaan pintu sumur kita akan coba melihat seperti apa situasinya di dalam sumur ini, bagaimana airnya. Inilah sumurnya, seperti kita lihat ini cukup dalam, jauh ke bawah, tetapi dapat terlihat dengan jelas bagaimana aliran air yang ada di dalamnya. Ini kedalamannya sampai ke permukaan air itu kurang lebih antara 14 meter lebih, dan ini diameternya juga tidak terlalu lebar dan juga tidak terlalu sempit.
Nah, untuk kemudian masyarakat yang biasa turun itu konon hanya menggunakan peralatan yang sederhana berupa tali sabut untuk mengikat badan. Kita akan mencoba untuk berbincang dengan beberapa tokoh masyarakat yang pemilik area ini dan sekaligus yang sering turun di sumur tersebut, seperti apa pengalamannya. Nah, jadi sejarahnya ini sumur, ada dulu orang-orang dulu bilang anjing itu yang menggonggong. Terus ada warga datang ke sini, bilang kenapa ini anjing menggonggong di sini. Ternyata ada sumur di sini, longsor di sini dulu, Pak. Oh. Iya, longsor dulu, longsor. Jadi pas ada anjing, dilihat sama masyarakat, ternyata ada air di bawah. Oh, jadi ceritanya ini longsor ke bawah ini tanah di? Iya, longsor itu turun. Penggalian. Tidak ada proses penggalian. Nggak tahu tahun berapa dulu ini. Ini kan kita lihat ini, nggak tahu ada beberapa ada dapat bantuan. Bantuan ini ya, waktu dia di semen ini orang Kajang dulu ini yang kerja. Cuman sekarang ya begini nih. Tapi di bawah 3 meter di bawah rongkanya di sungai bawah tanah. Tapi ini sungai ceritanya mengalir terusnya di bawah. Iya, mengalir terus air, Pak. Nah, di waktu turun Kak dulu itu sampai di sini jadi bawahnya WC. Bawahnya WC. Iya, pernah turun di sini. Sampai di sini bawahnya ada WC di sini. Kemudian temanku yang lain yang tukang bor dulu itu dia sampai ke belakang. Di sana berterakhir. 5 baru sana itu. Oh. Siapa? Yang punya ini 5. Mertua ke 1. Tinggal urut dengan 4. Pasti mas 1. Cuma 1 tidak berfungsi. Murah. Yang terakhir. Banyak ini yang Kenapa pegawai dia? usaha. Ini usaha yang lebih. Apa dia? Ayam. Oh, ayam. Oh, berarti di bawah ini ceritanya luas ini sungai. Iya, 3 meter enggaknya. Iya, dia ke belakang. Saya di sini ya. Dia bilang tidak usah langsung masuk karena di bawah kurang oksigen. Oh iya. 2 orang yang lolos masuk itu. Cuman yang masuk itu dulu. Ada itu yang turun di sumur yang pernah baru-baru ini. Kemudian takut-takut masuk ke dalam karena dia bilang ada besar bunyi air dalam karena pertemuan di situ, pertemuan air. Iya. Berarti di bawah ini banyak, maksudnya rute-rute air di? Iya, ada banyak beberapa rute air. Di sini waktu turun Kak dulu kan musim kemarau. Cuman satu aliran air. Sekarang waktu turun ini Anwar dia bilang dua sumbernya. 2. Cuman yang satu tidak terlalu deras dibanding itu yang satu. Yang satu itu deras sekali. Dari sana air, Pak. Oh, berarti dia ke arah barat deh. Iya, ke arah barat ke air. Dan memang jernih airnya. Jernih sekali. Ada itu di video. Iya. Jernih sekali airnya. Ini yang dipakai ke masyarakat. Ini juga sumbernya untuk berarti Pansimas. air yang ditarik ini? Iya, mesin itu. Ya, langsung dari sungai itu? Iya, langsung dari bawah itu sumur. Tapi biasa juga misalnya keruh kalau musim hujan tidak? Tidak keruh. Dan dingin di airnya? Dingin. Kalau musim hujan begini turun di bawah kayak kurang oksigen karena dingin di bawah. Kecuali musim panas sih. Ada berapa meter ke bawah ini sampai ke permukaan air? 14 meter. 14 meter ini. 14 meter sampai di bawah. Dulu waktu sebelum ada mesin, orang kalau turun itu pakai tali biasa aja. Tidak ada aja bilang pakai ban, tidak. Karena ini di bawah ini ada banyak batu-batu. Iya, batu-batu. Di samping bisa jalan orang turun. Oh. Jadi ini tahun berapa ini dikerja ceritanya di Semen ini? Ini di Semen waktu masih SD kayak ini di Semen ki. Iya, tapi kan sebelumnya di Semen cuman di renov ki waktu masih SD kayak ini. Ada aja mungkin tulisannya di sana. Saat ini tidak masuk dalam semacam cagar budaya atau peninggalan sejarah. Belum. Baru terespon sini. Oh, baru ya? Iya, baru. Apa ada upaya masyarakat atau pemerintah desa untuk saat ini belum ada upaya dari pemerintah, tapi mudah-mudahan ke depan
bisa dikembangkan ini. Ini kan peninggalan sejarah Iya, kan, peninggalan sejarah. bisa menjadi wisata sejarah ini. Tapi bisa dibikinkan tangga turun soalnya. Betul. Dibikinkan Bisa menjadi tangga, wisata sejarah. iya, dibikinkan tangga. Karena di bawah itu Pak, sekitar 3 meter rongkanya. Tapi sejauh ini orang turun aman ya, maksudnya sejauh ini ya. Ya, yang aman menurut orang-orang di sini karena itu juga pakai tali kemudian ban motor. Ya, sederhana Iya, sederhana sekali. ya. Sudah berapa orang yang pernah turun ini sejak ditemukannya ini sumur? Banyak yang turun Pak, ada sekitar berapa orang karena ada juga yang sering turun. Dia tidak safety. Yang turun itu pakai tali, jadi dengan kekuatan tangannya jadi andalkan. Tapi meninggal nih, kasihan. Kemudian ada juga namanya Pumbadullah biasa juga turun di sini. Kemudian ada juga Anor itu sudah 3 kali turun. Saya baru 1 kali. baru satu kali turun. Dan memang kalau di bawah dingin ya, sejuk. Dingin di bawah Pak. Ya. Ya, dingin bawah. Seperti kita lihat itu di video-video sebelumnya. Ada juga fotoku di bawah ini. Fotoku di bawah Kak. Ada dulu videoku. Bahkan yang orang Arah, Mas Taumar. Ya, Mas Taumar dia pernah turun di sini. Dia video juga itu dulu. Tapi maksudnya dalam kepercayaan masyarakat di tempat ini terkait dengan sumur ini, bagaimana anunya masyarakat, perlakuannya? Tidak ada perlakuan khusus di sini. Nah, tadi Iya, tidak ada. punya orang, Tidak dikeramatkan. punya orang masuk biasa saja. Iya, tidak ada ritual apa sebelum langsung kalau memang makin turun langsung turun orang. Tidak tahu ya kalau sebelum saya. Berarti aman ya, safety ya. Iya, aman. Insya Allah safety. Harapannya ke depan bagaimana ini bisa menjadi peninggalan sejarah yang bisa wisata sejarah lah. Iya, mudah-mudahan ini ke depan bisa jadi tempat wisata di Desa Pagubalaho. Tapi harus ada kerjasama atau peran dari pemerintah desa. Iya. Ini bagus dibakar dulu ini. Iya, betul. Ya, supaya peninggalan sejarah Ya, betul. di Desa Pagubalaho. Oh, Iya, 2 dusun. jadi diameternya ini sekarang ini Diameter mulut sumur. iya ini ke bawah tuh. Kalau dia ini di atas ini Pak sempit Ki. Oh. Iya sempit Ki. Tapi di bawah itu ada diameternya mungkin sekitar 3 meter di bawah. Diameternya di bawah ini di sumur ya. Lainnya bukan yang di bawah itu. Oh. Yang di bawahnya nih ada sekitar 10 meter turun itu 6 meter. Luas di bawah itu. Iya, luas di bawah galiannya. Kayak orang dansa. Makanya tuh dansa. Kayak orang berdansa. Oh, berarti namanya ini nama dari luar ya. To dance. Tapi sebelumnya apa namanya ini? Dulu udah ada tuh jadi tempat itu kayak temukan itu ada memang tempat juga orang itu tidak kasih pada band di sumur. Dari Jerman. Tapi karena ada nih apa itu semacam karena goyang ini, nah kaitkan di bawah lagu kemungkinan dansa. Ini Ternyata pintar ya orang Jadi kita dulu tuh pakai kampung jarum. orang dansa. Apa itu Cidong? ya sedang. Ya. Cidong. Jadi ini dia pecah yang Ciola ini dari sini juga. Iya, dari baru yang situ. Bisa diceritakan bagaimana sejarah awal mula sampai ditemukan itu sumur. Ya, istilahnya sesuai dengan yang saya biasa dengar di keluarga nenek moyang, begitulah ceritanya. Istilahnya orang berburu dulu pertamanya, sehingga didapatkan itu lubang. Kan belum sumur ceritanya ini. Sehingga pemburu itu dekat sama anjingnya. Nah, mungkin ada didapat buruan. Sekali sampai di sana, menengok itu ke orang anjing bilang di bawah mungkin sembunyi buruan atau rusa atau babi. Dilihat turun sama yang punya anjing. Ternyata tidak ada di bawah. Sekalinya ada melihat
seperti cahaya, air, buang batu turun. Ternyata jauh. Jauh. Kan dalamnya itu sumur sekarang 17 meter dari dasar tanah. Dari permukaan tanah kan. Ini kasihan orang turun batu. Ada bunyi dia, bunyi air. Air di bawah. Ambil mi tali-tali tali-tali di hutan. Yang di sambung-sambung. Sampai di turun batu, kasih turun batu. Ikan batu kecil kan. Ternyata air di bawah. Tapi belum bisa orang turun ya, masih kecil loh. Belum. Nanti orang-orang nenek saya lah itu yang meluaskan, memperbesar. Oh jadi dulu Pak itu zaman itu masih berupa hutan deh. Hutan belantara. Ya. Mungkin sudah ratusan tahun yang lalu itu, karena saya belum dapat itu yang menimba dengan pakai bambu. Kan dulu bambu dulu dipakai, bambu besar itu. Itu pun talinya dari sabuk kelapa dibikin tali. Berarti zaman-zaman ini deh. Iya. Belum ada tali. Belum ada tali. Berarti ratusan tahun yang lalu. Ratusan tahun yang lalu. Di belakang sini sekitar nenek saya lah itu masih nenek saya itu masih dia pakai sabuk dari kelapa dengan hijau apa yang induk, bukan apa itu namanya, indro apa namanya indro itu, baru apa namanya kalau baru dikupas, buang kulit kayu, bikin tali untuk menimba. Sabuk kelapa juga begitu awal mulanya itu sumur dipakai. Timba pembelung karet dari bang mobil baru-baru sekarang, nanti saya sudah itu ya. Oh jadi sejak ditemukan ceritanya ini air ini tidak pernah kering sampai sekarang. Sampai sekarang. Tapi kurang juga kalau kemarau panjang. Sebenarnya kalau 8 bulan jadi air kan biasa hampir 75 cm. Tapi kalau kemarau panjang sampai 50 saja. Oh tapi kita pernah turun sih? Pernah. Oh jadi itu di bawah itu bagaimana luasnya itu Istilahnya saya tidak pernah masuk di guanya, tapi di sekitar sumur itu kan bisa dilihat, bilang di situ lewat. Kan ada sumur bor di belakangnya lagi itu. Jadi kalau orang mau turun bisa turun. Dilihat bilang air itu lari ke barat. Itu pun air di bawah bukan lurus, berbelok juga. Kayak jalanan. Berbelok deh. Tapi itu diameternya orang bisa ada di bawah deh. Bisa merayap. Jelas saya tidak bisa berdiri. Salah juga kalau ada orang bilang bisa berdiri di bawah. Kecuali di muka sumur, di permukaan sumur. Berarti ya kurang lebih 70 cm deh. Apanya? Tingginya itu mungkin. Ya, bisa orang menunduk. Bisa orang duduk. Cuma tidak bisa berdiri. Jadi orang dalam merayap masuk. Tapi itu nanti bawa senter, bawa. Tapi sejak ditemukannya itu Pak, orang yang pernah turun pernah dia ikuti itu anunya, maksudnya rutenya itu. Lala itu kalau rute sampai anunya. Tapi ada orang pernah turun sampai ratusan meter dia keliling jalan, istilahnya merayap di dalam ceritanya. Tapi kalau 60 meter saja ada baru-baru turun. Oh, jadi itu dulu yang pernah keliling itu apa yang dia lihat itu di dalam itu anunya? Katanya itu ada juga berbelok juga, pakai juga dalam, pakai semacam jalanan, pakai tikungan juga, pakai pakai lorong juga. Tapi itu airnya kurang, tidak sama airnya, besarnya itu yang ada begininya. Berarti gua ini deh. Iya, istilahnya gua dalam tanah ceritanya. Cuma sumur tapi bisa orang turun merayap di bawahnya. Kan di bawah itu banyak batu-batu yang putih. Itu kalau dilihat yang jadi batu itu cuma air. Air yang macam es. Tetesan air yang membeku jadi batu lah. Seperti macam inilah. Bikin permata cincin dulu kan. Sama trennya itu batu akik. Biasa banyak ada turun orang bilang ambil. Cuma masih muda katanya, masih banyak
anu dibawa batu-batu yang dari atas. Itu kan batu ada yang menetes dari atas. Iya, iya. Itulah yang membeku jadi batu. Kayak es, tidak ada bedanya es yang di kulkas. Atau ada Dibilang kerama, ya. Orang sering biasa lihat di sana orang berdiri atau bagaimana biasa. Kadang orang bercerita. Iya, iya. Cuma saya yang punya di situ lokasi, istilahnya di rumah juga di situ sekitarnya di dekat. Karena memang dari dulu nenek moyang saya memang punya di situ sampai sekarang saya punya lagi. Artinya energinya bagus deh, positif deh. Ya istilahnya kalau di situ ya anda terlalu mengganggu kalau memang orangnya bagus datang ke situ. Artinya dia Istilahnya begitu namanya sumur yang tidak di istilahnya bukan kita yang membiking. Nggak tahu itu. Kalau saya bilang kerama tidak juga. Dikatakan tidak juga. Yang jelasnya kalau orang lain datang biasa macam-macam dia lihat. Ada orang biasa sekejap dia lihat di situ. Orang pergi masjid pun biasa bilang ada anak-anak di situ keluar di situ di masjid. Tapi begitulah cerita. Istilahnya percaya tidak percaya itu cerita orang dia bilang begitu. tapi di situ sekarang sebagai tempat orang ambil air jadi diangkat naik airnya. Tidak dipakai sekarang. Karena serba mesin sekarang semua. Ya itulah maksudnya di situ mengambil dewek mesin naik. Enggak, ada juga satu dipakai. Oh. Yang lain itu kita borkan itu musim bor, celup. Enggak, kalau dilihat air, kalau kita umpama dulu kan anak-anak kalau main-main di situ, dulu kan sekarang saya sudah tutup ya tidak bisa turun anak-anak. Karena dijaga siapa tahu anak-anak sekarang nakal, lompat turun atau bagaimana. Jadi saya sudah tutup sekarang, berapa biar naik anak-anak tidak bisa karena memang papang yang buat kos saya ambil. Jadi kalau ada orang mau turun dibuka lagi dulu. Kalau musim penghujan, ada juga airnya. Nah, debit air tinggi, banyak juga. Itu air di bawah bunyi macam di, ya. Kalau kita buat turun macam yang pastilah lari tuh kayak secepat tidak tinggal. Ya jelasnya di situ kotoran tidak tinggal, lari. Jadi orang yang makmur di sekitarnya bagus bukan airnya. Bagus ya, karena kita ke Kambor ceritanya 17 meter air. Dasar tanah air 17. Itu aturannya borkan nanti turun. Yang 17 meter di 35 macam-macam tergantung dari selera kita. Mau 40, mau 35, mau 60. Tergantung dari kita. Karena 17 sudah ada air. Sebenarnya tidak ada lain di situ mata air. Kalau bukan di situ tempatnya itu harusnya dari sumur tidak ada air. Bukan susah, tidak ada mintong. Kecuali sumur mau dibikin sembarang saja. Itu sumur kan tetesan air saja bisa berkumpul sudah jadi sumur. Tapi kalau untuk air besar mau diangkat susah. Nanti itu alirannya air. Ya, tapi yang jelas ini tadi di mata sumur ini tidak di situ mengangkat air. Naik Ada juga satu dipasang di uji coba itu mesin. Bisa ada kan dari Pasimas dulu bantuannya bilang ini mesin bisa bagaimana? Bilang bisa baring, bisa berdiri. Tapi paling bagusnya apa? Nah, kalau dikasih baring bilang tes di sini sumur. Dan tidak apa dia bilang tidak apa karena kita ini memang sumur di sini sumur Istilahnya saya yang punya lokasi, istilahnya sumur masyarakat sebenarnya umum, kan dulu kan sumur umum namanya. Dulu artinya apa namanya yang dari orang-orang Sumur Tudansang. Tudansang. Kalau artinya itu Pak? Itu macam-macam problema itu kampung. Tudangsa dulu kan sebenarnya dulu kan kita pernah dijajah oleh orang-orang bahasa luar kan. Jepang lah, Belanda lah. Istilahnya pernah dikuasai kita kan berapa tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Itu Tudangsa sebenarnya kalau kita mau sekarang bahasa Cina. enggak.
kayak bahasa Inggris atau bahasa Jerman. Tudanta kan tuh artinya dansa kan orang menari, dansa. Orang, Oh begitu, oh itu dansa. itu jadi memang dulu kayak orang menari dulu kalau menunggu begini. Jadi kadang orang Barat itu bilang apa namanya kampung ini, ada orang bilang ada lain pertanyaan, lain jawaban. Oh jadi dia lihat ini orang yang mengambil Ya kan, ikannya kan begini dulu. seperti orang berdansa. Berdansa menari. Jadi itu dansa sebenarnya orang kayaknya itu tuh dansa. Kalau menurut anunya tuh dansa kita ini orang marulah kita orang-orang keras tidak nyari suara kalau tidak tuh dansa. Sebenarnya tuh dansa sebenarnya kalau dilihat dari bahasa yang pertama bikin nama. Teman yang kita pernah dijajah oleh orang-orang jadi ikutlah tapi Unik juga ini namanya. Tudangsa sebenarnya sekarang. Dansa. Tapi ceritanya orang-orang dulu yang pertama saya dengar Tudangsa namanya orang-orang menari. Ceritanya kan begini. Jadi kita cuma anu saja analogi saja kita ini orang-orang baru. Oh memang kalau Tudangsa begini orang menari. Kayak orang menari kan. Nah, memang begitu dulu. Pagi-pagi tuh orang sini tuh Pak kok begininya, besar-besar otot begininya. Kena katrol. Ini bayangkan kalau itu geleng yang 25 liter. 2 timba saja penuh itu biasa lewat dari 2 timba. Tidak cukup 2 timba. Oh berarti namanya ini dipengaruhi oleh orang Ya, karena itu tudangsang. Kita kan cuma nama anunya saya aslinya yang saya dapat itu tudangsang. Tudangsang memang. Tapi sebelumnya tidak ada memang namanya itu. Atau ada? Anda jelas tudangsang memangnya dari saya dulu yang sama lain. Tapi itu ada orang saya dengar. Orang-orang tua yang lebih tua dari kita cuma didengar saja dari anu. Maklumlah kita pernah dipengaruhi penjajahan Belanda kah, Inggris kah, Jerman kah. Tudangsa, katanya orang menari. Tapi sebelumnya ada memang namanya Pak Di? Ya, tudangsa memang saya dapat tangan itu. Cuma salah mulanya nama itu siapa yang kasih nama kita tidak tahu siapa. Yang jelasnya yang kita tak juga nenek moyang tak mungkin orang lain. Walaupun ada orang kita kan pernah dijajah oleh Belanda, Inggris, Jepang. Yang jelasnya berbekas 350 tahun yang lalu. Bayangkan kalau 350 tahun yang lalu nenek moyang kita berapa generasi itu Pak. Kalau tapi itu ya istilahnya itu cuma betul atau tidak itu kita konong kan tidak ada pasti karena kita ini belajar tidak ada tanpa pedoman tanpa ada buku begitu Pak. Cerita dari turun temurun begitu pokok artinya pokok itu pokok balaho sejarahnya pokok kan pokok artinya pertama itu kan banyak tumbuhan paku katanya dulu senang dimakan tikus. Alternatif itu sejarah. Di situ kan disuruh banyak dulu tumbuhan paku. Karena nanti tata dingin kan di tumbuhan paku kan tinggalnya itu tumbuhan paku di tumbuhan tanah-tanah sejuk kan tanah dingin. Nah di situ memang betul. Itu yang paku balau. Paku balau banyak disenangi. Pertama di situ ada bilang pokok paku, tumbuhan paku. Tapi daerah mana itu Pak? Dari Tudangsa itu. Oh, berarti di situ pokoknya di. Pokok balaho. Tapi ini kan sejarah kadang simpan tidak ada juga pendapatnya lain terserah dari kita. Betul kan ini dari lisan toh? Ya dari lisan. Artinya yang begitu semuanya tidak usah di permasalahkan. Iya. Ada juga kemungkinan pokok balaho katanya di sini kan pokok penghidupannya orang-orang sini. Karena di sini apapun saja ditanam bisa tumbuh. Dulu. Karena memang lucu di sini kampung tinggi, di atasnya banyak tanah rata. Iya. Naik. Dan kampung di sini tidak ada lagi di atasnya ini. Di peti ruang kan tidak lagi di atasnya. Tapi kalau kita turun banyak tanah rata, walaupun batu.